la mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mati di dalam menyuarakan dan sekaligus membela agama Allah jauh lebih mulia daripada hidup menjadi penjilat penguasa komunis. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, juga segenap tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti daripada khutbah Jumat itu adalah pesan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mari setiap saat kita harus berusaha meningkatkan potensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan iman dan takwa itulah kita berharap ending hidup kita bisa husnul khatimah. Salah satu indikator meningkatnya potensi iman dan takwa seseorang itu semakin mudah umat itu dipersatukan di dalam menghadapi musuh-musuh agama Allah yang sampai hari kiamat mereka para musuh agama itu tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan agama Allah. Di negara kita sudah semakin jelas dicanangkannya akan dihapusnya bidang studi agama di sekolah-sekolah pemerintah khususnya, dan akan dicampur dengan pelajaran PPKN. Jadi nanti nggak ada pelajaran agama khusus di sekolah SD, SMP, SMA itu tidak ada. Nanti tahu ajaran baru. Itu yang pertama. Ini salah satu bentuk akan dihapusnya agama di
Republik Indonesia. 10 tahun yang lalu diusulkan di KTP itu dicoret kolom agama, sehingga tidak perlu ada agamanya apa. Nah, siapa yang mengusulkan tidak lain adalah orang-orang yang sekarang semakin kuat di parlemen, ya, anak keturunan PKI yang sekarang sudah memperkuat diri untuk menghapuskan agama sekaligus orang yang beragama Islam. Mereka sekarang bekerja sama dengan agama lain untuk menindas Islam ini. Ya, setiap hari selama masa COVID-19 ini, pandemi ini, itu mereka mengimpor senjata terus dari Cina, dan orang-orang Cina terus didatangkan untuk membantu mereka, dan Indonesia akan dibuat seperti Afghanistan. Ingat pada waktu Presiden Najibullah di Afghanistan, Presiden Najibullah, Presiden Afghanistan tahun 80-an itu bekerja sama dengan Presiden Gorbachev dari Uni Soviet untuk mengkomuniskan orang Afghanistan, sehingga ratusan ribu tentara Uni Soviet, tentara komunis masuk ke Afghanistan, dan akhirnya pecah perang antara umat Islam dengan tentara Uni Soviet yang mendukung kekuatan Presiden Najibullah pada saat itu. Kemudian peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mujahidin Afghanistan bersama kelompok Taliban, dan sampai sekarang di Afghanistan masih berperang melawan kafir. Kalau dulu melawan kafir komunis, sekarang melawan kafir Kristen. Kiriman dari Amerika Serikat untuk menguasai Afghanistan. Sampai sekarang belum selesai peperangan itu. Sudah 40 tahun. Dari tahun 80 sampai sekarang tahun 2020. Indonesia sepertinya akan dibuat seperti itu oleh orang-orang PKI. Dimasukkan dulu orang-orang Cina komunis ke Indonesia dengan senjata-senjatanya, mereka sudah siap semua. Karena itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap berita, setiap cerita, setiap sejarah yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu mustaqarrun, ada waktu berlakunya dan ada pengulangannya. Wa sawfa ta'lamun, dan nanti kamu akan tahu. Tahun 48 orang-orang PKI pernah bergerak 3 tahun setelah diumumkan Indonesia merdeka. Ya, Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda kedua. Musuh bergerak membantai umat Islam. Dan itu ratusan ribu umat Islam terbunuh, santri, ulama, dan juga tokoh-tokoh agama yang lain. 20 tahun kemudian, tahun 65 bergerak lagi, ya, dengan mengisukan adanya revolusi Dewan Jenderal. Kita semua yang generasi tahun 50, lahir tahun 50, lahir tahun 55 sampai 65, kita semua di sekolah mendapatkan pelajaran G30S PKI itu. Pelajaran itu dihapus sejak reformasi tahun 2000, sehingga anak-anak SD dari tahun 2000 sampai sekarang mereka tidak mendapatkan pelajaran pemberontakan PKI, sehingga tidak tahu yang hari ini sudah sarjana S1, S2,
Hari ini mereka tidak mengerti apa itu PKI. Karena itu PKI memutarbalikkan fakta, meminta karena PKI dijadikan korban oleh revolusi Dewan Jenderal, maka mereka meminta supaya umat Islam, khususnya pemerintah, meminta maaf. Rencana mereka untuk bergerak kembali apakah di penghujung tahun 2020 atau tepatnya nanti 2024, wallahu a'lam. Tapi indikasinya sudah semakin kuat. Karena itu bagaimana sikap kita umat Islam? Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ini, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu Muhammad melihat kelompok orang-orang yang menistakan ayat-ayat kami, orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat kami Al-Quran, maka berpalinglah kamu dari mereka. Tunjukkan bahwa kamu tidak ada kompromi dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu kembali beralih ke pembicaraan yang lain. Hari ini kita banyak melihat diskusi-diskusi yang kadang ditayangkan melalui TV One. Banyak tokoh-tokoh Islam, bahkan dari Majelis Ulama diundang berdiskusi dengan orang-orang kafir di situ. Mereka tidak suka kepada Islam. Mereka tidak senang kepada Islam. Dulu ketika zaman Soekarno, PKI mau berontak, terus mendekat dengan Soekarno menjadi satu. Seolah-olah Soekarno tubuhnya, kerangkanya, PKI nyawanya dalam pergerakannya. Sehingga sampai hati Soekarno membubarkan Partai Masyumi. Semua gerakan-gerakan Islam ditumpas. Bahkan setelah selesai gerakan 65 digagalkan pun, Soekarno masih minta kepada Soeharto untuk membubarkan KAPI kami, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Mahasiswa, Aksi Mahasiswa Indonesia. Soekarno bilang, bubarkan KAPI kami, bubarkan. Karena itu biang keroknya. Apa kata dunia kalau saya hentikan program Nasakom? Saya sudah umumkan kepada dunia bahwa Indonesia akan menganut Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Kita akan satukan. Kita akan satukan, kata Soekarno. Tapi kalau Partai Komunis dihilangkan, itu tidak bisa. Saya nggak bisa itu, karena saya sudah umumkan. Mau taruh di mana muka saya sebagai panglima tertinggi? Itu jawaban Soekarno pada masa hidupnya. Sekarang sifat itu diambil alih oleh anaknya Megawati sebagai pemimpin partai PDIP, dan PDIP sarangnya PKI. Jadi saudara-saudara yang beragama Islam yang bergabung dengan PDIP, saya mohon segera undur diri. Dan kalau ada saudara punya saudara ada yang di PDIP, tolong ingatkan. Sebab jika tidak, berarti Anda akan berhadapan dengan gerakan umat Islam. Ini perhatikan. Dan kita umat Islam, salah satu bentuk peningkatan iman dan takwanya adalah memperkuat kesatuan kita. Ittihadul muslimin. Kita bentuk kesatuan kita umat Islam. Kita persiapkan diri kita. La mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mati di dalam menyuarakan dan sekaligus membela agama Allah jauh lebih mulia daripada hidup menjadi penjilat penguasa komunis yang sekarang sedang berkuasa. Apa saudara rela mati jadi komunis? Apa saudara rela punya anak-anak menjadi komunis? Apa saudara rela punya saudara ternyata dia komunis?
Kalau tidak, ingatkan dari sekarang. Ingatkan dari sekarang. Saya baca kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, yang tidak tergoda di dunia ini manusia oleh Dajjal 14.000 laki-laki dan 7.000 perempuan. Sangat sedikit. Semua ikut Dajjal, ikut program Dajjal. Semua. Padahal mereka tahu Dajjal itu bermata satu, sebelahnya tertulis lafaz kafir. Orang yang buta huruf pun tahu itu kafir Dajjal. Tapi jangankan orang yang buta huruf, ulama yang hafal Quran pun banyak mengikuti Dajjal. Karena Dajjal punya kekuasaan besar, diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sekarang kiai bertekuk lutut sama Dajjal. Dengan uang 1,5 triliun sudah berubah ngomongnya. Dengan dikasih kedudukan dan jabatan, meskipun kepalanya diikat dengan sorban, sudah berubah pembicaraannya. Bahkan ada orang saking kepinginnya mendapatkan jabatan dari Dajjal, rela menjadi pengacaranya untuk memenangkan Dajjal dalam kehidupannya. Meskipun hari ini orang itu tidak menjadi apa-apa. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Karena itu mari kita perkuat iman dan takwa kita, perbanyak baca Qur'annya dari sekarang, ya, perbanyak sholat malamnya, perbanyak puasa sunnahnya, perbanyak zikir dan berselawatnya kepada Rasul. Satukan hati kita untuk melawan kekafiran dalam kehidupan ini. Karena Rasul sudah sampaikan, la mautun fi ta'atillah, sungguh mati di dalam taat kepada Allah khairun, jauh lebih mulia, min hayatin, ketimbang hidup ya fi ma'siyatillah, di dalam maksiat kepada Allah, menjadi kacung-kacung PKI semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tuhsara nafsun bima kasabat. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat selanjutnya masih dalam surah Al-An'am, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama ini dijadikan bahan permainan, dijadikan bahan ejekan, pelecehan. Tinggalkan. Jangan pernah kamu bergabung duduk bersama mereka, apalagi satu partai, apalagi satu meja, apalagi satu ruangan, apalagi satu rumah. Tinggalkan. Ayat ini diturunkan di Mekah. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy di Mekah memperolok-olok agama yang disampaikan Nabi bersama para sahabat. Setiap para sahabat masuk ke Masjidil Haram, mereka mengejek dan memperolok-oloknya. Turun ayat ini supaya Nabi dan orang-orang yang telah beriman bersama Nabi meninggalkan mereka. Hari ini banyak, gak usah orang kafir yang nyata-nyata benci kepada Islam, tidak suka kepada Islam. Orang Islam sendiri memperolok-olok agamanya sendiri. Ketika kita ketemu, baik itu kafir maupun orang Islam yang memperolok-olok agamanya sendiri,
merendahkan martabat agamanya sendiri, maka kita harus tinggalin mereka. Tunjukkan sikap itu supaya ada furqan. Ayyul fariqaini huwal amn. Mana kedua kelompok yang akan lebih mendapatkan lindungan keamanan dari Allah di hari kiamat nanti? Mereka yang memperolok-olok, melecehkan, merendahkan agama. Bahkan ada sekarang orang Islam yang sudah menyarankan bahwa pelajaran kitab fikih yang ada di pondok-pondok pesantren sekarang ini adalah fikih yang masih terkontaminasi oleh aliran-aliran pada zaman Belanda. Sekarang sudah tidak layak lagi, maka harus diperbaiki bahasanya. Kasarnya kitab fikih yang ada di pondok pesantren harus diganti dengan fikih ala fikih Islam Nusantara. Tidak jelas ya program itu. Tapi itu sudah diusulkan oleh imam besar Masjid Istiqlal. Gelarnya profesor, doktor, kiai. Saya tidak paham alur pemikirannya mau seperti apa. Itu bagian daripada merendahkan agamanya sendiri. Ketika kita bertemu dengan orang yang sejenis itu, wadzaril ladzina tinggalkan. Tidak usah kita bergabung, apalagi menjadi pengikutnya. Karena itu Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tetaplah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan tuntunan para sahabatku. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sudah aku wariskan kepada kamu dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah tersesat hidupnya selama hidup sampai kiamat. Jadi kita sekarang harus mengenal siapa yang harus kita ikuti. Lihatlah ya, kalau dulu Profesor Buya Hamka semasa hidupnya, ikutilah kiai yang dibenci pemerintah, jangan ikut kiai yang disukai pemerintah. Kalau kiai yang dibenci pemerintah, biasanya itu lebih murni ajaran Islamnya ketimbang mereka yang dicintai pemerintah. Apalagi sekarang pemerintahan ini adalah nafasnya sudah komunis. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan, khususan di Indonesia, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlik sultanan zaliman fi baladina khassah wa fi buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Qala